apa sih di balapan besok ini? Yang pasti lebih seru lagi, dimana memang dia akan balap seperti biasanya dengan strategi mereka, yang dimana di sini kita flashback ke belakang, bukannya cuma satu brand motor aja, tapi sebelumnya itu ada KTM, ada Yamaha, sekarang ada Ducati. Jadi benar-benar besok prediksinya itu masih buram, dimana memang dari praktis 1, 2 kemarin berganti-ganti pembalap-pembalapnya. Tidak tertebak ibaratnya ya. Jadi tiba-tiba Titi Marquez bisa di depan. Jadi benar-benar kayaknya besok saya juga bingung. Oke, Pak Taufik. Saya melihat gini, saya pernah dengar pembicaraan dari seorang crew chief, yaitu Peter Boom. Dia pernah bertanya kepada pembalapnya setelah satu balapan, apakah apa yang akan kamu lakukan jika ada balapan 2 jam setelah ini atau 3 jam setelah ini? Dan ternyata pembalap itu mungkin kalau ditanya ya, dia akan menunggu, saya akan melakukan ini. Berbeda banget ya, tapi dia tidak bisa melakukan. Kenapa? Karena race berikutnya adalah di seri berikutnya. Perbedaannya banyak, tracknya beda segala macam, jadi nggak sama. Artinya apa? Balapan di race utama akan lebih terbuka kalau menurut saya. Artinya ya kalau dia lebih terbuka, artinya lebih tidak bisa diprediksi lagi, gitu ya. Jadi siapa aja mungkin nanti bisa ke depan, gitu ya. Dan terlebih lagi di sini tuh ada hadir kayak misalnya manajemen bahan bakar dan segala macam. Dan ini akan membuat kombinasi ini akan membuat balapan kalau menurut saya memang akan jauh lebih seru lagi. Oke, secara tidak langsung berarti Wak Taufik ini mengatakan bahwa apa yang kita lihat di sprint race hari ini bukan menjadikan acuan untuk balapan besok, tentunya race sebenarnya. Ya. Karena memang secara umum antara sprint race dengan race utama itu memiliki beberapa perbedaan. Karena memang kayak misalkan yang paling gampang adalah ban. Mereka harus manage ban. Kalau di sprint race mereka hampir tidak perlu melihat memanage ban. Kalau di sini mereka harus manage ban, terus habis itu bahan bakar juga lebih strict gitu kan di sini. Jadi mesti harus banyak lebih manage 2 hal tersebut. Jadi mereka kapan mereka harus gas, kapan mereka harus tahan, dan itu pemilihan ban tentunya juga pasti akan berbeda antara sprint race yang half race ibaratnya dan juga balapan yang sebenarnya yang nanti akan kita saksikan nantinya, maksudnya beberapa jam lagi ya, masih lama tepatnya ya. Tetapi kalau secara keseluruhan tadi kan Harlan bilang ini kalau dari kita lihat dari praktis kemudian juga sampai dengan sprint race ini berbeda-beda semua, tapi punya dong prediksi pastinya. Prediksi Harlan siapa sih? Ya, prediksi Harlan nggak jauh dari yang memang yang udah sebelumnya ini. Hari ini tetap Pecco dia adalah salah satu yang tertangguh menurut Harlan. Dia benar-benar sudah membuktikan dia adalah sebagai the championnya di tahun kemarin, dan dia sudah melihat di sprint race tadi ya. Tapi kita lihat lagi, tapi dia dengan spek yang bannya ini masih medium soft. Besok kita lihat malah sepertinya tadi di pembalap pembalap Ducati satunya lagi itu udah siapa? Enea Bastian ini? Bukan Enea, Jorge Martin. Dia sudah menggunakan hard medium yang sebenarnya biasa dipakai di race. Apakah sebenarnya saya berpikir malah besok jangan-jangan ini anak yang dia udah simulasi race buat besok. Yang dimana poinnya full di besok nih, 25 poin. Dia sepertinya sudah melihat seperti itu gitu loh. Oke, nah kalau untuk Wak Taufik, prediksi? Prediksi saya sih, saya melihat awalnya RNF Aprilia ini agak sedikit awalnya sebelum sprint race itu harusnya mengacaukan ini ya persaingan ya. Tapi saya lihat ada kans Miguel terutama Oliveira, terutama karena dia Akamsi juga di sini. Dia ngerti dari setiap anak kampung Portugal ya. Anak kampung Portugal, dia ngerti dari setiap tingkal dari sirkuit. Mungkin dia akan podium dan mungkin juga dia bisa podium 1. Oke, nah kalau untuk GP Mania siapa sih yang akan podium di balapan besok ini? Nah, untuk GP Mania ini biar tebak-tebakannya lebih berfaedah lagi, bagaimana kalau ikutan kuis yang kita adakan, yaitu namanya adalah Podium Race untuk ngedapetin hadiah total jutaan rupiah. Hadiahnya apa aja, seperti apa caranya, mekanismenya bagaimana? Simak yang berikut ini. It's time to race.
Apakah kamu GP mania sejati yang merasa si paling jago prediksi? Takes it by just Yuk, buktikan passion kamu di Podium Race Trans 7. Fabio Quartararo keeps his fame. Apa sih Podium Race itu? Podium Race adalah aktivitas digital eksklusif dari Trans 7 untuk GP mania yang ingin menikmati tayangan MotoGP dengan pengalaman baru dan lebih seru. Ada total hadiah jutaan rupiah di tiap seri balap, hingga puluhan juta di akhir musimnya hanya dengan tebak-tebakan hasil balapan. Menarik bukan? Mau ikutan? Cus! Langsung kunjungi website motogp.trans7.co.id. Langsung buat akun bermain kamu dan login. Cara mainnya gampang banget kok. Kamu tinggal pilih rider yang akan finish di urutan 1, 2, 3, dan 7. Plus, satu manufaktur yang kira-kira akan finish sebagai juara. So, easy peasy lemon squishy ride, let's pick your rider. Bentar. Udah ya? Maaf GP Mania, ini lagi ikutan podium race nih karena hadiahnya banyak banget, jutaan rupiah menanti. Wah, Taufik tuh juga kalau dikasih lihat layarnya juga ikutan tuh. Jadi jangan lupa Harlan dan juga Wah Taufik ya untuk ikutan podium race. Tadi kan udah dikasih tahu juga caranya seperti apa. Jadi Harlan dan juga Wah Taufik, dan tadi kan masih abu-abu nih. Siapa sih namanya disebutin podium 1, 2, dan 3 Harlan? Satu tetap Pecco lah ya. Pecco. Duanya lagi saya berharap si yang punya tuan rumah Miguel Oliveira dia, dan satu ya kita tadi performa KTM juga lagi oke kok. Jadi mudah-mudahan Jack Miller ya ketiga ya. Oke, kok beda sih dari tadi yang kita obrolin ya? Kalau soalnya aku sih berubah-berubah terus. Kalau aku sih Pecco, aku tetap ngarep ada Quartararo di urutan kedua meskipun agak sulit ya kalau tadi kita lihat ya. Yang ketiga Maverick Viñales. Kalau Wah Taufik? Saya berharap P1-nya Miguel Oliveira. Oh iya? Menarik banget gitu kan. Wow. Terus habis itu yang kedua Jack Miller. Wow. Yang ketiga Marc Marquez. Mana Pecco-nya? Pecco-nya di mana Wah Taufik? Pecco-nya 4. Wow. Yang penting jangan jatuh. Iya. No way. Ini dua-duanya sama sekali di luar daripada pikiran saya nggak tahu nih kalau GP Mania sendiri siapa sih sebenarnya menurut kalian yang ada di podium 1, 2, 3, dan 7. Nah kalau kalian sudah terfikirkan kayaknya 1, 2, 3, dan 7 si A, B, C, dan juga D langsung ikutan podium race dengan cara yang tadi sudah kita berikan. Karena daripada mikir-mikir seperti itu tapi nggak ngedapetin apa-apa, mendingan ngumpulin poin untuk ngedapetin hadiah luar biasa nantinya. Well, ini dipastikan akan seru sekali. Tadi juga Wah Taufik bilang bahwa ini merupakan balapan yang tricky dan juga di seri pembuka tumben-tumbenan nih ibaratnya Portimao ini menjadi seri pembuka ya nggak sih Wah Taufik? Iya. Kenapa? Karena memang secara umum biasanya sebenarnya Qatar gitu, Losail, tapi Losail harus direnovasi karena dia ya selain F1 juga terus ada beberapa pertandingan internasional, jadi dia harus direnovasi lebih bagus. Dan nanti Qatar akan ditaruh di penghujung akhir, nggak di ujung banget tapi di daerah akhir. Dan inilah yang menyebabkan kenapa Portimao ditunjuk jadi balapan pekat. Tapi menurut saya penunjukannya cukup tepat sih ya, karena memang menampilkan fight balapan yang benar-benar intens banget seperti kita lihat di sprint race. Iya, drama yang berbeda ditunjukkan di sini. Tetapi kalau dari segi para pembalap nih, menurut Harlan sendiri, peta persaingan dengan yang biasanya mereka balapan di Qatar, kemudian kali ini adalah di Portugal, seperti apa sih? Pertempurannya ini ya bisa dibilang ini sirkuit yang bukan ya walaupun modern tapi nggak terlalu modern banget, dimana memang tidak ada street yang sangat panjang ya kan. Jadi ini lebih sangat menarik memang seperti tadi dibilangin sama Taufik, memang ini tepat sekali dimana memang yang akhirnya kita lihat dari kemarin tidak terprediksi sebenarnya dari praktis 1, 2, 3 sampai 1, 2 sama QTT sampai sprint race tadi semuanya berubah-berubah. Oke, dan tentu saja pastinya akan seru jalannya balapan. Jangan lupa untuk menyaksikan live race GP Algarve Portugal
sore ini tepatnya live mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat, persis setelah pas buka FM. Dan jangan lupa juga akan ada Road to MotoGP mulai pukul 12:45 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Harlan, terima kasih sekali Wah Taufik atas obrolan malam ini yang tidak menemukan ujung nih yes and no-nya. Sekarang saatnya saya Venilia Agi, Harlan Fadila, Wah Taufik dan seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk pamit undur diri. Jangan lupa kita akan bertemu lagi di Live Race sore nanti. Penggila mancing dan pecinta tayangan mancing dimanapun berada. Hari ini saya masih berada di Papua Barat, tepatnya di Kampung Bahama, Teluk Etna. Perjalanan saya mencari predator sungai di laut di Papua akan saya lanjutkan. Tidak menunggu lama, Speed langsung menuju sungai pertama yang terdekat dengan kampung. Banyaknya pohon tumbang yang telah lama dan lapuk mengindikasikan rumah ikan banyak di tempat ini. Fish on, benar saja, jika tepat melempar ke arah spot ikan langsung menyambar. Walau lebar sungai tidak terlalu besar, namun ikan cukup memberi perlawanan kepada musuh. Wow, seekor giant trevally berukuran sedang menjadi ikan pembuka kali ini. Tadi sebelumnya mancing mania mantap. Strike. Tidak lama berselang giliran saya yang merasakan sensasi strike di sungai yang terkenal dengan banyaknya buaya yang sering dijumpai. Walau ikan sungai, namun tarikannya membuat saya harus mengeluarkan energi ekstra. Biasanya giant trevally berenang berkelompok untuk mencari makanan ke dalam sungai. Kembali ikan yang biasanya hidup di karang laut berhasil saya naikkan. Trevally, giant trevally atau kue. Ini biasanya yang sebesar ini udah di luar nih, tapi mungkin karena air sedang pasang, jadi air laut masuk ke dalam, dia ikut masuk juga cari makan di dalam karena di sini banyak banget ikan-ikan kecil dari tadi kita lihat. Mungkin dia lagi cari makan juga. Dia makan minnow saya. Oke, kita rilis aja. Fish on, sepertinya kami memancing di waktu yang pas. Sekali melempar, umpan langsung dimakan.
Dari jenis tarikannya ikan berbeda. Tanpa perlawanan berarti, seekor black bass berhasil dinaikkan oleh Mustafa. Umpan saya kembali dimakan ikan. Sebelum melempar, saya melihat segerombolan ikan kue lewat di depan Speed. Banyaknya tempat dangkal di sungai ini membuat saya dan motoris harus dapat bekerja sama dengan baik. Memakai piranti kecil, saya juga harus pintar-pintar memainkan alat agar ikan tidak terlepas. Air laut yang sedang pasang menyebabkan ikan-ikan laut ikut masuk ke dalam sungai untuk mencari makanan. Kali ini Giant Trevally lebih besar berhasil saya naikkan. Di sungai sekecil ini, GT schooling. Tadi saya lihat hampir 2 atau 3 lebih yang sebesar-besar ini. Gila. Aduh. Jadi tadi saya pakai joran casting, leader 3 tadi, joran BC. Jadi kita nggak bisa main paksa, saya main pelan. Jadi GT ini indra perasa sakitnya kurang. Jadi dia tadi mau meloloskan diri karena seperti ada yang mencengkram. Jadi dia kayak terkekang. Nah, dia mau meloloskan diri lari. Speed bergeser mencari tempat beristirahat. Pagi ini saya masih ada di Teluk Etna nih, di Kaimana, Papua Barat. Hari ini saya mau coba mancing di laut, jadi nggak casting lagi. Karena ternyata bukan cuman sungai potensinya di sini, laut pun potensi banget. Jadi deket-deket aja itu udah dapat ikan. Dan beberapa penduduk di sini dalam sehari aja bisa dapat bertonton ikan. Saya mau coba juga, mau tes juga. Mudah-mudahan emang hasilnya bagus. Ini cuaca hari ini juga kayaknya bersahabat nih, karena beberapa hari dari kemarin hujan ternyata. Kita mau coba ya. Dengan cuaca yang lebih bersahabat, saya berharap hari ini mendapatkan hasil bagus. Speed langsung tancap gas menuju spot yang dituju. Piranti pancing dengan teknik jigging dan popping saya persiapkan. Banyaknya ikan karang membuat saya memilih 2 teknik sport fishing ini sekaligus. Tiba di spot, saya langsung menurunkan umpan metal jig. Fish on. Karena menggunakan piranti dan tali PE yang kecil, saya tidak bisa memaksa menarik ikan dengan kasar. Selain dapat merusak piranti yang saya pakai, kemungkinan ikan lepas pun bisa terjadi. Akhirnya seekor bonito akan menjadi tambahan menu makan di tempat menginap saya nanti. Tongkol bantal kalau kata Pak Dom bilang. Tapi memang besar sih tongkolnya. Ini mau kita keep buat makan. Mantap. Kurangnya arus laut membuat saya bergeser untuk mencoba spot popping. Teluk Etna memang surga bagi pemancing seluruh teknik dari mulai casting hingga popping. Umpan kayu berbentuk ikan seberat 120 gram langsung saya lempar ke spot yang saya yakini membuahkan hasil. Spot popping di sini berupa dinding batu yang terendam oleh air laut. Fish on, sambaran pun terjadi. Sudah lama tidak menggunakan teknik ini, saya sedikit kewalahan menghadapi tarikan ikan. Bantuan Speed yang mundur ke belakang dapat memudahkan saya untuk menaikkan ikan. Akhirnya predator karang yang menjadi favorit pemancing ini takluk di tangan saya. Mancing mania, mantap. Gimana ya? Di
Tidak dimakannya umpan popper saya membuat saya mencoba bereksperimen. Dengan melakukan jigging di spot popping yang hanya mempunyai kedalaman 10 hingga 20 meter ini. Fish on. Strike. Percobaan saya pun berhasil. Lagi popping, kenapa jadi? Ikan menyambar dengan ganas. Aman nggak Pak? Sudah aman kan? Dalam ini lah. Dengan posisi yang baik, saya mampu mengatasi tarikan ikan yang mencoba melepaskan diri. Nah, ini giginya kelihatan. Kuatnya arus di dalam air membuat ikan terlatih dan menjadikan ikan mempunyai tenaga 2 kali lebih kuat dari biasanya. Kue GT atau yang lebih dikenal dengan bobara oleh masyarakat Papua memang tersebar di seluruh karang di Indonesia. Namun karena kurangnya kesadaran untuk melestarikan ikan ini, kini semakin sulit mencari GT di beberapa daerah di Indonesia. Ini emang pas banget nih arusnya kalau kata Pak Domingo sama Jeffrey. Emang pas lagi arus main, si GT-nya ganas. Dari tadi saya main, pas nggak ada arus, sampai tangan panjang sebelah, popping, nggak dimakan. Giliran, saya cuma iseng-iseng doang jigging kalau lagi main arus. Langsung diajar sama GT. Mantap. Aduh, sakit. Penasaran hanya jadi penonton, Arfan sang kameramen mencoba peruntungannya. Strike. Usahanya kali ini membuahkan hasil. Reelnya berdecit ditarik ikan yang ingin melepaskan diri. Kuatnya arus juga membuat Arfan semakin kesulitan menaikkan ikan. Pengalamannya melihat banyak pemancing yang menaikkan ikan dengan berbagai teknik, membuatnya mengerti cara yang benar menaikkan ikan. Pertumbuhan lambat dari ikan GT dan semakin sulit dijumpainya ikan kue membuat kami terus merilis ikan ini agar dapat terus berkembang biak. Fish on, popper saya kembali disambar ikan. Woi, strike. Gimana rasanya nggak pakai gimbal? Mantap. Kembali kerjasama antara pemancing dengan motoris dibutuhkan. Aba-aba yang benar dari pemancing harus benar-benar diikuti agar ikan dapat dinaikkan. Saya udah gulung, karena nggak yakin ada ikannya. Ternyata malah dimakan pas udah deket kapal. Ini kita agak menghindar dari batu karena di bawah.